Upacara memperingati Hari Lahir Pancasila tahun 2023 siap dimulai. Upacara peringatan Hari Lahirnya Pancasila di halaman Pemkot Bandar Lampung Kamis pagi berlangsung hikmat. Peserta upacara para pegawai dari seluruh instansi, Forkopimda dan perwakilan organisasi kemasyarakatan. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwianda bertugas sebagai inspektur upacara dan membacakan sambutan tertulis Presiden Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Eva Dwianda juga mengajak masyarakat mengamalkan nilai-nilai Pancasila, meningkatkan gotong royong dan bersinergi membangun kemajuan daerah. Peringatan Hari Lahirnya Pancasila tahun ini juga diharap jadi momentum untuk bangkit dari masa pandemi COVID-19. Ayo kita sama-sama jaga persatuan kesatuan. Kalau apapun yang kita jalanan ini, kalau kita didasari Pancasila, ideologi bangsa, pasti kita tidak mau lupa. Kita tetap bersatu, terutama kalau di Bandar Lampung, kita jaga daerah yang kita cintai, jangan mau berprovokasi. Ayo kita bersama-sama membangun negeri, terutama daerah kita. Dan kita Tidak hanya di lingkungan pemerintahan, upacara untuk memperingati lahirnya Pancasila juga digelar oleh para santri Pondok Pesantren Riyadus Sholihin di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Seluruh petugas upacara merupakan para santri. Upacara diawali dengan pengibaran bendera merah putih. Dalam sambutannya, inspektur upacara mengatakan bahwa para santri diharuskan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Kami tidak sekedar mengamalkan apa itu 5 sila, tapi juga dalam pendidikan dan pengajaran kami itu juga dijelaskan namanya Pancajiwa dan Moto Pondok. Pancajiwa dan Moto Pondok itulah yang menjadi nilai pendidikan kami, ruh pendidikan kami. Jadi upacara peringatan Hari Lahirnya Pancasila di Pondok Pesantren ini berlangsung hikmat. Jeffrey Arifin dan Aris Susanto melaporkan dari Bandar Lampung. Pemimpin upacara mengambil tempat yang telah ditentukan. Di Tulang Bawang, para pedagang aneka jajanan di Pasar Kusi dan buruh bangunan menggelar upacara untuk memperingati Hari Lahir Pancasila. Upacara digelar secara sederhana namun tetap hikmat di lapangan sepak bola Desa Penawarjo, Kecamatan Banjarmargo. Petugas dan peserta upacara adalah pedagang, buruh bangunan, dan anak-anak mereka. Meski gerakan petugasnya tak serapih para pelajar atau tentara dan polisi seperti pada upacara formal umumnya, namun pelaksanaan upacara yang juga diisi dengan pengibaran bendera merah putih ini tetap berlangsung baik. Selain untuk meningkatkan kecintaan terhadap Indonesia, upacara ini juga digelar untuk meningkatkan silaturahim antar warga. Jadi upacara jauh dari kategori upacara yang betulan gitu ya, tapi upacara berjalan dengan hikmat. Upacara pada hari ini adalah untuk memperingati hari lahirnya Pancasila, 1 Juni 2023. Adapun maksud dan tujuannya adalah yang pertama sedikit banyak kita bisa mengamalkan lah nilai-nilai Pancasila, persatuan dan lain sebagainya untuk kami seluruh warga Pasar Kusi dan harapannya untuk seluruh warga Kampung Penawarjo. Ya, harapannya untuk Indonesia, mudah-mudahan Indonesia tetap aman, tenang, tidak ada perang-perang lagi. Semoga aman dan tentram lah harapan kami semuanya. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada akhir upacara, petugas dan peserta mendoakan para pahlawan perjuangan Indonesia. Ini sebagai ungkapan rasa syukur atas jasa-jasa para pahlawan. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Kembali ke depan. Akibat langkanya pupuk bersubsidi, hasil panen semangka para petani di Desa Mekarjaya, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang tidak maksimal. Tanaman tidak subur dan warna buah tidak merah sempurna. Kondisi itu membuat para petani semangka terancam merugi. Meski harga semangka kini tembus Rp6.000 per kilogram, namun hasil panennya menurun drastis.
Para petani mengatakan jika tanamannya subur bisa menghasilkan hingga 20 ton buah semangka per hektar. Target itu tidak tercapai karena tanaman buah semangka mereka tidak subur dan rata-rata per hektarnya hanya menghasilkan maksimal 15 ton. Ya, harapannya untuk pemerintah supaya pupuk itu dipermudah, agak dipermurah. Masalahnya pupuk terlalu mahal, lagian sulit lagi. Kadang kena pupuk palsu lagi. Untuk obat-obatnya sendiri? Obat-obatnya juga gitu, sama. Jadi untuk dikeluhkan dari petani itu sekarang pupuk dan pupuk obat sama obat itu terlalu tinggi, kadang palsu yang keluhan paling utama. Para petani mendesak pemerintah segera mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi. Itu karena dapat membantu biaya pengeluaran petani dalam pembelian pupuk. Menurut petani, harga pupuk non-subsidi melambung mencapai Rp800.000 per sak, sedangkan pupuk bersubsidi hanya di kisaran Rp200.000 per sak. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Ancaman hukuman 20 tahun penjara rupanya tidak menyurutkan Burhanuddin untuk berbuat jahat. Kamis siang, pria 57 tahun ini ditangkap polisi karena mengedarkan narkoba. Ia pun terancam menjalani masa tuanya di dalam penjara. Burhanuddin ditangkap di rumahnya di Bukit Kemuning, Lampung Utara. Dalam pemeriksaan polisi, tersangka berdalih sabu-sabu dibeli dari seseorang di arena judi Sabung Ayam di Kabupaten Waikanan. Sebagian sabu-sabu dipakai sendiri dan sebagian juga dijual. Saya ketemu di Gelanggang, Pak. Gelanggang di mana ya? Gunung Labuan. Gunung Labuan, Waikanan. Iya. Dapat 2 paket. Beli atau gimana? Iya, beli untuk dapat. Harga berapa itu? Kalau harganya berapa? Katanya lebih kurang 500-an lah. Saya bayar baru 200. 200. Rencananya sisanya kan dibayar kapan? Kapan nunggu dapat duit? Saya kan kerja. Muli-muli pasar. Rencananya barang itu mau dikemanakan? Mau dipakai, Pak. Ada janji mau dipakai. Pelaku kami tangkap di Jalan Tanjung Balam di Kecamatan Bukit Kemuning. Berdasarkan informasi masyarakat memang sudah santer di sana bahwa yang tersangka ini kerap berjualan ke masyarakat sekitar sana. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pemasoknya. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.